Selamat malam semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kontrak. Perjanjian kerja waktu tertentu ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu. Jadi PKWT ini dilakukan untuk jangka waktu tertentu atau sampai selesainya suatu pekerjaan. PKWT dalam jangka waktu tertentu yaitu pekerjaan yang tidak terlalu lama, pekerjaan musiman yang tergantung dengan musim, cuaca, atau kondisi tertentu, kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Kemudian ada PKWT sampai selesainya suatu pekerjaan yang sekali selesai, pekerjaan yang sementara saja sifatnya. Selain dari PKWT jangka waktu tertentu dan PKWT selesainya suatu pekerjaan, ada juga yang namanya perjanjian kerja harian yang pembayaran upahnya dilakukan berdasarkan kehadiran. Waktu kerjanya yaitu 21 hari dalam satu bulan. Jika lebih dari 21 hari per bulan dalam 3 bulan berturut-turut, maka pekerja harian tersebut berubah statusnya menjadi PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau menjadi pegawai tetap. Nah, dari PKWT tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perjanjian kerja ini dilakukan dengan waktu tertentu, ada jangka waktu yang diatur. Berdasarkan PP 35 tahun 2021 itu mengatur bahwa untuk perpanjangan atau untuk masa kerja dari PKWT itu adalah maksimal 5 tahun, ialah termasuk dari perjanjian kerja itu sendiri maupun perpanjangannya dilakukan maksimal selama 5 tahun. Bagaimana jika pekerjaan yang dikerjakan itu selesai lebih cepat daripada perjanjian kerja itu sendiri? Jika perjanjian kerja itu atau pekerjaan itu selesai lebih cepat daripada perjanjian, maka perjanjian kerja itu putus demi hukum pada saat pekerjaan itu selesai. Sehingga walaupun perjanjiannya masih sisa 2 bulan ataupun 3 bulan, tapi pekerjaannya sudah selesai, maka perjanjian itu otomatis putus, tidak dapat diselesaikan sampai dengan 3 bulan seterusnya. PKWT maupun perjanjian kerja harian ini harus dibuat secara tertulis. Wajib dilakukan adanya penandatanganan perjanjian kerja secara tertulis antara pemberi kerja dan penerima kerja atau pekerja itu sendiri. Jika PKWT itu dibuat untuk satu orang satu perjanjian, jika perjanjian kerja harian itu dapat dilakukan secara kolektif atau bersama-sama. Dalam suatu perjanjian kerja harian itu bisa dimasukkan beberapa nama karena pekerjaan yang dilakukannya biasanya sejenis. Kemudian untuk PKWT itu dilarang adanya masa percobaan. Jika ada mensyaratkan adanya masa percobaan dalam PKWT, maka syarat percobaan itu batal demi hukum, sehingga masa kerja yang telah dijalani oleh pekerja itu harus dihitung dan harus diberikan haknya. Biasanya ada masa percobaan 3 bulan yang diakali oleh pengusaha dengan tidak membayarkan upah kepada pekerjanya dengan alasan sedang masa percobaan. Tapi dia dalam perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga jika diterapkan maka itu batal demi hukum, tidak boleh. Kemudian PKWT ini juga
usaha wajib untuk mencatatkannya atau mendaftarkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan secara daring atau online maksimal 3 hari setelah adanya penandatanganan perjanjian kerja, atau jika dalam keadaan pencatatan secara online atau daring ke kementerian itu belum ada, maka pencatatan itu harus dapat dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan setempat yang berada di kabupaten atau kota maksimal 7 hari setelah dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja waktu tertentu. Demikian mungkin lebih kurangnya dapat saya sampaikan terkait PKWT. Hal-hal lain yang terkait dengan PKWT ini akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, dapat memberikan komentar atau dapat DM saya secara langsung untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam.